Shalom, puji nama Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam ibadah online minggu ini. Biar bersama-sama kita mau naikkan setiap pujian, penyembahan kita kepada Dia. Tuhan, terima kasih buat semua kebaikan dan anugerah yang Tuhan nyatakan buat setiap kami. Biar kami boleh bersuka cita hari ini Tuhan bersama-sama dengan Engkau, bersama-sama dengan para pasukan malaikat surgawi-Mu Tuhan. Biar hari ini Tuhan kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, biar sukacita Tuhan turun di tengah-tengah kita pagi hari ini. Amin. Yeah. Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku bahagia, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Amin. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Amin. Biar sukacita Tuhan tercurah atas kita saat ini. Amin. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku, sukacitaku dalam Kristus. Yeay, sukacitaku, sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat sukacita yang Tuhan berikan buat kami.
Kami kagum dengan cara-Mu mencintai kami Tuhan. Amin Tuhan. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi, amin Tuhan, cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, kuasa-Mu tak terduga. Cara-Mu Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu Tuhan. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kami kagum akan cara-Mu mencintai kami Tuhan. Ini doa kami ya Bapa. Amin. Amin Tuhan. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kuasa-Mu. Amin Tuhan. Bukan cara-Mu, amin Tuhan. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Oh, tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga, tak terduga jalan-Mu. Amin Tuhan. Ku percaya di segala musim
Shalom, kita percaya bahwa hari ini kita bersama ada di tempat ini, di rumah Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa anugerah Tuhan terus terjadi dalam hidup kita. Dan kita percaya juga bahwa Tuhan selalu mendampingi hidup kita dalam segala keadaan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menjadi orang Kristen yang membawa dampak yang baik. Memang dalam kondisi apapun kita harus tetap menjadi orang Kristen yang membawa dampak yang baik. Entah tertekan, entah dalam kondisi apapun. Sekali lagi, kita tahu kita mengalami hal yang indah ketika kita bisa belajar mengampuni, mengasihi, dan bersyukur. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa bersikap sebagaimana Tuhan melakukannya. Mari sebelumnya kita akan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Hari ini kami bisa memuji Tuhan, hari ini kami bisa mendengar firman Tuhan. Biar kami boleh bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, mencari wajah Tuhan dan mengerti ada tujuan Tuhan yang utama ketika Tuhan menjadikan kami, menciptakan kami, bahkan ketika Tuhan menempatkan kami di negeri ini. Karena ada maksud-maksud Tuhan yang luar biasa. Sebab itu kami buka hati kami untuk kami belajar firman Tuhan. Berkata-katalah ya Tuhan kepada setiap kami dan kami siap untuk mendengarkannya di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, beberapa hari ini kita tahu bahwa di negeri kita dalam kondisi, dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Kita bisa melihat bagaimana situasi bisa berubah dengan cepat, tuntutan berubah dengan cepat, ada hal-hal yang di luar kendali, ada hal-hal yang di luar nalar manusia, bahkan juga bagaimana ketika orang bisa mengalami perubahan yang luar biasa, ya, dari maksud dan tujuan kepada tujuan yang berbeda. Hari ini kita akan belajar bagaimana menyikapi hidup seperti itu dan bagaimana ketika kita mengalami masalah itu, apakah kita masih bisa menjadi orang Kristen yang tetap percaya bahwa Tuhan memiliki kuasa dan Tuhan menjadikan segala sesuatu nanti pada akhirnya indah pada waktunya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ada satu perkataan yang seringkali kita mungkin dengar atau kita sendiri berkata begini, kenapa aku harus mengampuni padahal aku bukan orang yang bersalah? Ini pertanyaan yang jujur, ya. Kita mungkin mendapatkan sesuatu yang tidak nyaman dalam hidup kita mungkin mendapat ketidakadilan dalam hidup kita mungkin bisa saja menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain atau siapa saja, padahal itu bukan karena salah kita sendiri. Tetapi jawabannya bukan sekedar pertanyaan, kenapa mesti aku yang mengampuni? Tapi jawaban itu jauh lebih penting untuk pertumbuhan iman kita. Mari kita belajar firman Tuhan. Kita buka di dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayat 35. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, itu dihadapkannya kepada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta dengan anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.
Lalu tergelaklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Lalu ia menangkap dan mencekik kawan itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangmu itu akan aku lunaskan. Tapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat hal itu, kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu ia menyampaikan segala sesuatunya kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah aku hapuskan, karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawan-kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada Algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Bapak ibu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita belajar bagaimana kita bisa mengampuni orang-orang yang mungkin menyakiti hati kita. Mungkin karena kita pernah disakiti ya oleh orang yang kita sangat percaya, orang yang sangat dekat dengan kita, dan walaupun itu mungkin bukan salah kita ya. Lalu mungkin kita berpikir, aku bagaimana harus bersikap? Apakah harus menjauhi, aku harus tinggalkan atau apapun ya. Tapi mungkin Bapak Ibu Saudara mendengar suara Roh Kudus berkata, ampuni. Kemudian kita berargumen dengan hal itu, dengan jiwa kita, kenapa aku harus mengampuni? Ini kan salah dia, bukan salah saya. Pertanyaan yang manusiawi sekali, tapi kita butuh jawaban dari Tuhan sendiri. Yang pertama kita belajar untuk mengampuni adalah, mengampuni bukan tentang siapa yang salah, tapi tentang siapa yang mau taat kepada Allah. Itu yang pertama. Matius 18 ayat 21-22 berkata, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Sampai 7 kali? Yesus menjawab, bukan. 70 kali 7 kali, bukan 7 kali. Itu berarti saudaraku, ini bukan soal hitung-hitungan, tapi hati yang taat. Mengampuni itu bukan soal hitungan, wah ini dia udah melakukan kesalahanku sudah hampir 490. Bukan itu, tetapi hati yang mau taat. Kadang orang lain tidak pernah meminta maaf, walaupun dia tahu dia bersalah, tapi tetaplah kita dituntut oleh Tuhan untuk mengampuni. Walaupun orang yang mungkin menyakiti kita tidak minta maaf kepada kita, karena itu pengampunan adalah keputusan kita. Sekali lagi saya mau katakan, pengampunan atau mengampuni itu keputusan, bukan soal perasaan. Karena itu kita belajar bagaimana seharusnya kita bersikap sebagaimana Tuhan melakukannya untuk kita. Ketika dia dicaci maki, ketika dia didera, ketika dia dicambuk, ketika dia disalibkan, dia hanya berkata, Tuhan, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi Bapak Ibu, ini bukan soal mengampuni, bukan soal siapa yang salah, tapi mengampuni adalah ketaatan kita kepada Allah. Dan pengampunan itu bukan soal perasaan, tapi soal keputusan. Ya, mengampuni itu sesuatu yang kita harus lakukan. Nah, yang kedua, mengampuni bukan karena mereka layak. Kalau ukurannya mereka layak atau tidak layak, itu bukan ukurannya. Karena mengampuni bukan soal mereka layak menerima pengampunan atau tidak, tetapi karena kita telah diampuni oleh kasih Allah yang ada. Jadi, kalau kita melihat dan menengok diri kita, atau menengok orang yang menyakiti kita, kayaknya dia nyakitin terus kita, dia selalu membuat kita sakit hati, kayaknya nggak layak mendapat pengampunan. Pertanyaannya kembali kepada diri kita sendiri, apakah kita layak menerima pengampunan dari Bapa? Apakah kita layak untuk menerima kasih dari Tuhan? Kita tengok diri kita sendiri, apakah kita layak untuk menerima hal itu? Jadi saudaraku, dikasihi, diampuni oleh Allah itu sesuatu yang luar biasa, ya, suatu hal yang indah, sangat luar biasa. Jadi mengampuni ini bukan soal layak atau tidak layak, tetapi karena kasih Allah. Ya, Efesus 4 ayat 32 berkata, saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saling mengampuni, saling memaafkan satu dengan yang lain, seperti Tuhan sudah mengampuni kamu. Apakah kita layak diampuni? Sekali lagi saya mau berkata, kayaknya enggak deh. Tapi Tuhan mau membuat kita menjadi layak untuk diampuni. Ini bukan soal pantas atau tidak pantas, tapi kita menerima anugerah dari Tuhan. Layak kita lakukan hal yang sama, saudaraku. Jadi jangan lupakan hal itu, belajarlah untuk saling mengasihi, saling mengampuni, dan tengok diri kita. Kita tidak jauh lebih baik dari orang lain yang menyakiti kita.
Jujur, kalau kita membalas sakit hati kita kepada orang yang menyakiti kita, pertanyaannya, apa bedanya kita dengan dia? Ini hal yang kita harus tanyakan pada diri kita. Kalau kita tidak punya hati untuk mengampuni, pertanyakan juga diri kita. Apakah aku layak diampuni oleh Bapa? Apakah aku layak menerima kasih dari Tuhan? Apakah kita jauh lebih baik, lebih benar, lebih suci dari orang lain yang bersalah? Karena itu mari kita belajar untuk saling mengampuni, karena kita juga mendapat pengampunan dari Bapa. Ya. Yang ketiga, mengampuni adalah membebaskan kita dari penjara kepahitan hati, bahkan membebaskan kita dari hukuman. Saudaraku, mengampuni membebaskan kita dari penjara kepahitan hati, bahkan membebaskan kita dari hukuman. Nah, hukumannya apa, saudaraku? Firman Tuhan dalam Markus 11 berkata begini, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni. Itulah kesalahan-kesalahan kita yang tidak diampuni. Jadi ini hukumannya, kalau kita tidak mengampuni maka ada hukumannya, yaitu jika kamu tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu, maka Bapa di surga juga tidak akan mengampunimu. Coba bayangkan, ya. Bagaimana kalau kita tidak mendapat kasih Tuhan, tidak mendapat pengampunan dari Bapa di surga, apa yang kita akan alami dalam hidup kita? Kita akan dipenuhi dengan akar pahit dalam hidup kita. Kepahitan terus menerus. Kalau ada akar pahit dalam hidup kita, ada kebencian, ada dendam, ada marah. Tahu enggak saudara, hidup kita penuh dengan keonaran. Kita selalu berbuat masalah, kita selalu berbuat onar. Karena kepahitan hati kita. Di dalam Ibrani 12 ayat 15, jangan ada akar pahit yang bisa menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Kerusuhan banyak terjadi karena ada sakit hati di dalam hidup. Orang iri hati, orang benci, orang dendam, orang yang tidak mendapatkan sesuatu dari apa yang dia harapkan, kemudian orang lain yang mendapatkannya. Ini timbul di dalam diri dan timbul yang namanya kepahitan. Kok lu bisa? Kok gua enggak? Kok dia bisa dapat? Kok gua enggak? Itu sesuatu yang terjadi. Karena itu mengampuni adalah membebaskan kita dari penjara kepahitan kita, ya, dan membebaskan kita dari hukuman. Saat kita menolak pengampunan, kita sedang mengikatkan diri kita kepada luka dan orang yang menyakiti kita. Ya, kita bertambah menyakiti diri kita sendiri, ditambah oleh orang yang menyakiti kita. Ketika kita tidak mengampuni, sesungguhnya kita sedang menyakiti diri kita sendiri. Ya, mengampuni itu bukan soal membenarkan perbuatannya, tapi kita melepaskan kuasa luka itu dari hidup kita. Oh, ini mengampuni, berarti dia harus terus nanti berbuat salah, gimana dia merasa benar? Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita membuka pengampunan dan kita melepaskan luka hati kita supaya kita diberi kemerdekaan oleh Tuhan. Ya, menyimpan kepahitan, saya mau katakan, menyimpan kepahitan atau dendam atau amarah, seperti kita meminum racun tetapi berharap orang lain yang mati. Sebenarnya kitalah yang harusnya mendapat pengampunan lebih dahulu. Kenapa? Karena ketika kita menaruh dendam, amarah, kebencian, sakit hati kepada orang lain, tadi yang seperti saya katakan, kita ini meminum racun tapi berharap orang lain yang mati. Nah, itu sesuatu yang tidak mungkin. Nah, mari kita belajar untuk selalu bisa mengampuni. Nah, yang keempat, mengampuni adalah bagian dari suatu proses pemulihan. Roma 12 ayat 19, pembalasan adalah hakku, firman Tuhan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, jangan ambil haknya Tuhan. Jangan ambil apapun yang Tuhan punya untuk kita pakai buat kepentingan kita sendiri, ya. Jadi pembalasan adalah hakku, kata Tuhan, bukan hak kita. Kalau ada orang yang menyakiti kita, ada orang yang membenci kita, ada orang yang melakukan satu hal kejahatan buat kita, bukan hak kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi haknya kita adalah satu, mengasihi, mengampuni orang-orang yang bersalah. Haknya Tuhan yang memberikan pembalasan, bukan hak kita. Karena itu kita mungkin bisa melupakan luka, tapi kita juga bisa memilih untuk tidak membalas. Biarkan Tuhan yang melakukan apapun yang menjadi bagian Tuhan. Tugas kita adalah membiarkan Tuhan menyembuhkan luka batin kita. Yang kelima, Yesus adalah teladan tertinggi dalam mengampuni. Lukas 23 ayat 34 berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, ketika ada orang yang melakukan kesalahan kepada kita, ada orang yang mungkin melukai hati kita, satu hal yang luar biasa saudaraku, teladan dari Yesus adalah yang seperti
Kita lihat di dalam Alkitab bagaimana dia dicambuk, bagaimana dia diludahi, bagaimana dia dihina, bagaimana dia dipukul, bagaimana lambungnya ditusuk, bagaimana dia dipaku di kayu salib. Dan perkataan yang luar biasa, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini luar biasa, ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pertanyaan saya adalah, siapa yang lebih tidak layak diampuni daripada mereka yang memaku anak Allah di kayu salib? Tapi Yesus berkata, ampunilah mereka. Jika Yesus mengampuni saat dia disalib, maka tidak ada alasan untuk kita menyimpan amarah, dendam, atau sakit hati kita. Jadi yang paling penting dari semuanya adalah kita belajar mengasihi, mengampuni. Walaupun mungkin ada bekasnya, tapi itu bukan suatu ukuran. Karena ada sesuatu yang luar biasa. Yesus waktu dipaku, saya percaya ketika dia bangkit pasti ada bekas lukanya. Tapi satu hal yang luar biasa adalah bagaimana luka ada di dalam pelayanan kita, luka ada dalam pengiringan kita pada Tuhan, luka ada ketika kita menjadi percaya adalah sesuatu bukti bahwa kita bisa mengampuni. Kita bisa belajar bahwa satu hal yang indah dalam hidup kita adalah bagaimana kita menyikapi kehidupan ini dengan jauh lebih baik. Bukan membalas dendam dengan dendam, amarah dengan amarah, kebencian dengan kebencian, tetapi membalas kemarahan mereka, membalas kebencian mereka, membalas apa yang membuat kita sakit hati, tapi membalasnya dengan kasih, dengan pengampunan. Karena itu mulailah belajar untuk kita semua menjadi orang yang sungguh percaya. Kesimpulannya adalah mengampuni bukan berarti melupakan. Ya, mengampuni bukan berarti membenarkan kesalahan mereka. Tetapi mengampuni adalah menyerahkan luka kita kepada Tuhan dan Adil yang setia. Kita mengampuni karena kita mau hidup dalam kebebasan, bukan dalam penjara kepahitan. Kita mengampuni karena kita sudah diampuni lebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, aku tahu bahwa disakiti itu bukan hal yang mudah untuk bisa mengampuni. Tapi satu hal yang kami belajar adalah bagaimana kami bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu, mentaati firman-Mu. Bukan siapa yang benar, bukan siapa yang salah, tapi tentang ketaatan kami kepada Tuhan. Bagaimana kami harus merefleksikan diri kami sebagai orang-orang percaya hidup dalam kebenaran firman-Mu. Inilah saatnya ketika kami belajar firman Tuhan, arti kerendahan hati, arti mengasihi, dan arti mengampuni. Ketika kami disakiti, kami bisa menjadi orang yang mengampuni dan mengasihi. Ketika kami disakiti, kami bisa belajar bagaimana membuat orang yang menyakiti kami diampuni oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini adalah kesempatan, ini adalah anugerah untuk mempraktekkan firman Tuhan tentang kasih yang sesungguhnya. Mengampuni bukan soal perasaan, tapi soal keputusan. Karena itu Tuhan, mengampuni adalah membebaskan kami daripada jerat dan tipu daya iblis, juga membebaskan kami daripada hukuman. Terima kasih untuk karya-Mu yang luar biasa buat setiap kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dan kami juga mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia yang kami kasihi, bangsa yang besar, bangsa yang luar biasa, dan kasih Tuhan pasti terjadi juga untuk bangsa ini. Kami mau belajar juga mengasihi dan mengampuni bangsa kami, membawa mereka kepada kasih Tuhan, membawa mereka kepada kebenaran firman Tuhan melalui hidup kami. Tuhan berkati bangsa kami, berkati para pemimpin bangsa, Engkau yang menjaga mereka, melindungi mereka untuk mereka memiliki takut akan Tuhan. Terima kasih untuk gereja-gereja yang ada, sinode-sinode yang ada di seluruh Indonesia ini. Gereja Betel Indonesia, di bawah pimpinan Bapak Pendeta Dr. Bin Adi Abraham, Tuhan memberkati. Staf-stafnya, bahkan pemerintahan-pemerintahan gereja yang ada di daerah-daerah, Tuhan berkati. PPD Jabar, Bapak Satria, Tuhan berkati. Bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di seluruh Indonesia, Tuhan berkati. Jemaat-jemaat Tuhan juga di seluruh Indonesia ini, Tuhan berkati. Ajar kepada kami untuk belajar mengasihi dengan sungguh-sungguh, mengampuni dan melepaskan kasih Tuhan yang luar biasa untuk mereka juga melihat kasih itu sampai kepada mereka. Berkati kami semua dan mampukan kami untuk melakukan semua kehendak-Mu ya Bapa. Engkau yang memberkati seluruh jemaat-jemaat-Mu. Kalau mereka sedang dalam keadaan apapun, Tuhan menyertai mereka untuk juga mereka belajar merendahkan hati. Kami semua juga ya Tuhan. Terima kasih, kami mau lihat diri kami karena kami tahu Tuhan kami tidak jauh lebih baik dari siapapun. Kami tidak jauh lebih benar dari siapapun, kami butuh Engkau.
Terima kasih Bapak, berkati langkah hidup kami seterusnya, Engkau yang menjaga, Engkau yang melindungi kami kemanapun kami pergi, damai sejahtera-Mu mengalir memenuhi kami. Terima kasih Tuhan, sebelum kami akhiri, kami juga rindu untuk menerima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita sekalian berada. Yang diberkati, mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.